Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian perdana FS3G setelah Idul Fitri. Tapi jawab salamnya masih rada loyo. Kayak caleg kagak menang. Payah romana ya. Tenang aja, insya Allah kita doakan negara kita insya Allah tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidinal faizinal maqbulin wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil mujahidina sabirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bimu'jizatil Qur'anil azim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradih. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali hadir para guru-guru kita. Teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan berkah ilmunya, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita, tokoh masyarakat kita, al mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Beliau selalu mengaku beliau yang paling tua di FS3G. Makanya kita doain mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga alhamdulillah guru kita yang selalu istiqomah di FS3G, Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja, mata'anallah bituli hayatih. Guru kita Imam Besar FS3G, Al-Mukarram wal Muhtaram akhina Al-Ustad Kiai Haji Ahmad Nasihin SKMA, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Suwandi, serta para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu namanya. Ketua FS3G, Sekjen FS3G, Sohibul Bait, keluarga besar almarhum almaghfurlah Bapak Haji Heri, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ungkapkan di pagi hari ini selain ucapan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebab Allah takdirkan kita menjadi umat Islam yang hidup dan tinggal di Indonesia, yang punya tradisi kebaikan yang begitu banyak, sampai saking banyaknya Lebaran alias Idul Fitri di negeri kita nggak dimiliki oleh tradisi Lebaran di negara-negara lain, Pak. Hari ini bahkan FS3G punya edisi halal bihalal. Kalau kita cari literasinya, halal bihalal itu dibilang bahasa Arab kagak ada yang ngerti, dibilang bahasa Indonesia mirip bahasa Arab. Kenapa saya katakan bahasa Arab nggak ada yang ngerti? Saya pernah berinisiasi ngadain acara halal bihalal di Timur Tengah, Pak. Iseng-iseng orang Arab nanya, ishada. Ishada itu bahasa Arab, bahasa kitanya ono opo iki, ada apaan ini? Saya bilang hada halal bihalal, ish, S-nya 2 kali, Pak. Apaan ini? Kita bahasa Arab padahal. Saya bilang hada halal bihalal, 2 kali saya jawab. Apa mereka bilang? Wallahi ana la afham, demi Allah gua kagak ngerti. Itu di Arab saya ngomong, Pak. Apa artinya? Ternyata tradisi Lebaran kita ini unik, Pak. Lebaran yang paling lama itu cuman ada di Indonesia, lebih khusus di Betawi. Ini orang Bekasi kalau Lebaran nggak cukup sehari, bener. Biasanya Lebaran di Betawi paling sedikit seminggu. Apalagi Abah Ramadhin open house-nya 5 kali. Open house pertama, besok open house lagi, besok open house lagi. Open house-nya 24 jam, 7 hari, selama 7 malam terus ada open house. Saya sedikit tahadus bin nikmah, pernah ngerasain Lebaran di Kairo, Pak. Tahadus bin nikmah, pengen nyobain kayak apa suasana Lebaran di kampung orang. Hari pertama saya ikut sholat Idul Fitri, dengerin khutbah, selesai khutbah, selesai sholat, selesai khutbah, salam-salaman. Habis salam-salaman, peluk-pelukan. Nggak ada tuh kayak kita, maafin saya ya bang, maafin saya ya bang, selamat lahir dan batin. Termasuk tadi kata MC, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu habis salam-salaman, selesai makan pagi, mereka pulang masing-masing, makan di rumah keluarga besar sampai zuhur, tidur lagi sampai sore. Di kita ada yang tidur lagi Lebaran, Pak. Iseng-iseng kita pulang Id atau habis zuhur tidur, bapak kita udah marah, lu kagak mikir ini Lebaran, padahal semalam kita begadang takbiran. Tuh hebatnya kita, Pak. Hari kedua masih rame apa sepi? Di Kairo hari kedua udah biasa aja, Pak. Nggak ada ketemu orang, selamat Lebaran ya Pak, minal aidin wal faizin ya Pak, nggak ada. Hari ketiga tambah sepi. Hari keempat udah mulai sekolah dan kerja lagi. Di kampung kita ini Ustadz sampai waya gini baru belum ada aktivitas apapun kecuali nerima Lebaran murid-muridnya yang alhamdulillah jadwal open house, nggak perlu ceramah, nggak perlu ngajar, rezekinya tuh amplop dibuang-buangin. Ya amplop buat apaan? Apa artinya hadirin rahimakumullah? Kita punya tradisi keagamaan yang luar biasa. Muncul orang baru yang katanya alumni Timur Tengah, mereka bilang Lebaran di Indonesia bid'ah karena kalimat minal aidin wal faizin gak pernah diajarkan Nabi. Minta maaf Lebaran gak pernah diajarkan Nabi. Bahkan mereka pernah berfatwa mudik haram. Untung nih fatwa kagak laku. Orang mudik dikata haram, jangankan fatwa, macet total 9 jam mudik. Tahun depan Lebaran mudik lagi kagak?
Kan fatwanya haram. Ini orang nggak ngerti kearifan lokal namanya. Ada dalam kaidah fikih namanya al-adatu muhakkamatun. Adat itu, kebiasaan itu menjadi hukum. Malam yukhalifis syar'a, selama tidak menyalahi aturan syariat. Saya tanya, minta maaf lebaran dilarang nggak dalam agama? Mereka bilang, emang lu punya salah sama dia? Ngapain minta maaf katanya? Orang yang mau minta maaf Allah sebutkan di surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kena yang amin ini lah, surga. Ulang lagi dah, surga yang disiapin buat orang-orang yang bertakwa. Ini Romana payah amat pendukung amin ini. Nanti Bang Amin ya Romana kesel banget. Tungguin, besok Senin masih ada di MK. Kalau doa kita diijabah ya alhamdulillah. Kalau kagak diijabah, leyarin. Lah emang urusan ijabah doa urusan elo. Ijabah doa mah urusan, sebab bisa jadi doa kita bukan nggak diijabah. Ada kalanya doa kita memang karena perintah Allah. Udah kita minta, ya Allah mudah-mudahan lebaran THR 2 kali lipat, dapatnya setengah lipat. Bukan kagak diijabah, diijabah. Mungkin kita lagi dikasih ujian sama Allah. Kalau 2 kali lipat lu bakal sombong, jadi dikasih setengah lipat doang. Jadi insya Allah sabar, doa mah doa aja. Setuju? Uiddat lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Nah ini Pak intinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu mau berbagi fis sarra'i wadh-dharra, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kita digugat Pak, lebaran katanya bagi-bagi duit bid'ah. Lah itu alladzina yunfiquna fis sarra' wadh-dharra. Mamang bagi duit ponakan, pantas apa kagak? Duit ada, syukur. Saya nih Masya Allah sejak kecil ngalamin tradisi Pak. Kita kalau punya mamang yang royal lebaran itu ditandain. Bener apa kagak? Termasuk bocah kita sekarang. Iseng-iseng nih lebaran gak ke mama ngaji yang ono, ditanyain. Pak, kita gak ke mama ngaji yang ono. Yang mana tong? Lah itu yang kalau lebaran ngasih duit yang biru sama yang merah. Tuh orang yang baik ditandain. Tapi kalau ada saudara yang pelitnya 17 setan, ditandain apa kagak? Itu kita diajakin tong kita ke abang nyengono, agak pak kagak. Lah emang apa? Merengut doang, bagi duit kagak. Mobil doang berapa, duit enggak bagi. Ada yang begitu mamang? Ada? Mana orang yang mamang ya? Kalau dia bilang bagiin ponakan, kata mengajarkan kemiskinan, ini dalilnya alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Orang Sunda nama wayahna we. Lebaran setahun sekali kita kumpulin buat bocah girang, bener. Apalagi
begitu nenek kita, emak kita nih, anak datang lebaran bagi duit orang tuanya saat Idul Fitri, seorang 2 juta. Girang apa kagak? Anak 7 itu habis lebaran 1 Syawal, emaknya jadi gua habis sawang ikut umroh sama Haji Ahmad ini. Lah anak 7 seorang 2 juta udah bisa DP umroh itu Pak. Tinggal ngitung lah 7 kali 14 juta. Giliran anak 7 pulang semua, ngambek tuh emaknya. Nah pempat neng lah, kalau dikasih duit mau anak lu seorang 2 juta, nyesel banget bang punya anak 7. Coba kalau punya anak 20 pergi haji jadi gue ini. Makanya orang dulu mah katanya banyak anak banyak dulu. Kalau sekarang lain lagi, ngaji doang di FS3 rajin tiap minggu, asa ke rumah orang tua dateng ngeluh mulu, mak agak punya beras, apa kata emaknya, no ambil di dapur. Dateng lagi anaknya ngatur lagi, mak kontrakan belum bayar. Punya anak 7 semua ngeluh, tekor tuh orang tua Pak. Tuh alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Padahal kita yakin orang yang berinfak, infak itu sedekah, itu bukan cuma kepada asnaf yang 8 dalam bab zakat. Semua orang boleh kita kasih sedekah. Dan kita juga tahu dan percaya orang yang berbagi kepada orang lain sebagai manifestasi ketakwaan kepada Allah diganti apa enggak? Diganti apa enggak? Buktinya status ngeluh mulu, 10 hari lebaran bikin status dompet diimpus. Kita sampai kaget ngeliat video kiriman itu Pak, doain lagi dirawat. Itu udah kaget banget, yang ngirim siapa, lagi sakit kali dia ini. Lah ngapa itu video kita terusin, dompet lagi diimpus, kembali ke fitrah. Iya nggak punya duit lagi jadinya. Itu yang begitu kagak bakal diganti sama Allah Pak, karena sodakonya nyesel, infaknya jangan nyesel. Insya Allah kita yakin orang yang berinfak di jalan Allah, Allah bakal gantiin dengan lipatan yang lebih banyak lagi, amin. Jadi yang nggak punya duit sabar, insya Allah ntar udah mulai kerja juga duit merutuk lagi Pak. Ini contoh almarhum nih, subhanallah, saya jadi ingat beliau. Saya ingat betul tahun 2000 saya udah kenal beliau, almarhum Bapak Haji Heri ini. Itu saat kita gabung di FS3G, boleh ditanya saksi hidup Abah Kiai Haji Rahmadin, Abah Kiai Haji Abdul Roji Marja. Ini almarhum orang yang saya anggap termasuk pendiri FS3G. Saat FS3G Masya Allah ibarat air laut, surut sesurut-surutnya. Nyari amplop buat guru susahnya minta ampun. Sampai ada yang ngomong udah pokoknya siapa aja yang ngisi di FS3G kita minta ikhlasnya aja. Nah, ikhlas mah ikhlas, cuman bininya Ustadz kan repot. Lalu ditanyain sama bininya, ini yang pertama kali yang sering membackup nih almarhum. Maka kalau hari ini dihaulkan beliau, udah harus Pak didoakan setiap acara FS3G, dikirimin doa Fatihah buat beliau, karena beliau jelas-jelas orang yang mensupport FS3G luar biasa. Nyataannya orang yang banyak sodakoh makin miskin makin kaya Pak, yang pelit makin kaya makin miskin. Ada no guru makin pelit makin kaya aja, tungguin aja, tungguin. Tadi dikit lagi nyungsep dia. Loh itu guru makin pelit banget tapi makin kaya aja, tenang sabar dikit lagi nyungsep. Tapi orang yang berinfak fisabilillah, alladzina yunfiquna fisarra wa dharra. Tuh lebaran ada di sini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mutakin saat madrasah Ramadan membentuk, saat lebaran kita mampu menahan amarah. Walaupun nomor 2 ini beratnya minta ampun Pak. Lagi 1 Syawal sih bener banget tuh bini. Biasanya yang minta maaf duluan laki apa bini? Bini apa laki?
Laki bener ini. Bu, biasanya yang minta maaf saat 1 Syawal suami atau istri? Bini kata dia. Bapak-bapak yang minta maaf duluan laki apa bini? Alhamdulillah, ini soleh semua udah. Kira-kira yang paling banyak dosanya laki apa bini? Bener-bener cakep ini mah. Ini suami soleh semua. Yang ditanya banyakan siapa yang salahnya? Laki. Kita ini aneh pak. Saat 1 Syawal bener banget pulang sholat langsung ya Allah maafin abang ini. Pakai nangis lagi. Itu keluar air mata minta maaf sama bini. Bini minta maaf sama laki, maafin saya mbak. Dompet abang main aur-auran. Memang siapa yang ngacak-ngacak? Semuanya dimaafkan hari itu, paginya udah minta maaf, sorenya kita gagal. Wal kadhiminal ghaidh. Biasanya yang mulai pertama kembali kepada setelan awal bini. Pagi minta maaf, sore udah berantem kita urusan kemana dulu ini kita, ke emak dulu apa ke mertua dulu, wah ribut. Lemana wal kadhiminal ghaidh. Ini ajaran Islam di negeri kita pak. Kita tahan amarah 1 Syawal. Dan yang ketiga wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu saling memaafkan. Betul, orang yang terbaik minta maaf saat punya salah. Masalahnya adakah manusia yang nggak punya salah pak? Ustadz sama muridnya punya dosa apa enggak? Punya. Penceramah sama yang dengerin punya dosa apa kagak? Banyakan ustadz apa banyakan muridnya? Ustadz katanya mbak. Emang dosa apa itu ustadz? Banyakan murid, banyakan guru. Wah songong ini guru lah. Masih kata banyakan guru. Tuh kita nggak pernah tahu pak, nggak nungguin kita merasa punya salah. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi hari ini udah teknologinya canggih. Kadang-kadang cuman gara-gara postingan kita ada orang yang terlukai. Kadang-kadang gara-gara kita bikin status WA, udah tahu temen emang lagi agak punya duit, kita postingan OTW kerang tumpah. Di mana aja amal kerang tumpah apa itu ya? Lah udah tahu kita lagi agak pada punya duit, bikin status lagi pada makan. Kira-kira nyakitin temen yang nggak punya duit apa kagak pak? Minta maaf itu kudu. Bikin status OTW BHS. Ya Allah boro-boro gue mikirin BHS. Kain yang 5 huruf aja nggak kebeli, apalagi yang 3 huruf. Sekalinya dikirimin sama lurah BHS Posmo. Ada lurah apa kagak nih ya? Oh ini berarti kita nggak sengaja pak. Disinilah fungsinya Idul Fitri, saling memaafkan. Maka yang terbaik Islam ajarin bukan cuma ucapan di HP. Ini mentang-mentang udah teknologi, lebaran sama guru pakai HP. Ketika tangan tak mampu menggapai, setruknya orang dah. Tangan nggak bisa ngapa-ngapain. Lisan nggak mampu terucap, ya udah buruan bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Lisan udah nggak bisa ngomong, tangan udah nggak bisa menggapai, lah kemana lagi kudunya pak? Lah UGD udah itu mah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraq. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah 2 orang muslim yaltaqiyani ketemu. Ketemunya bukan online. Di zaman Nabi bid'ah tuh online mah pak. Fayatasafahani,
keduanya bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali kata Nabi diampuni dosa keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Disinilah hakikatnya halal bihalal kita di FS3G. Indah, kita ketemu, kita bersalaman, insya Allah hati kita saling memaafkan dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi wasilah pula almarhum orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Heri. Insya Allah Allah tempatkan beliau fi raudhah min riyadil jannah. Dan alhamdulillah menantunya masih tetap istiqomah pula di FS3G karena bakti kepada kedua orang tua yang meninggal dunia. Salah satunya adalah melanjutkan tradisi kebaikan yang dilakukan oleh almarhum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kembali senantiasa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima amal ibadah kita. Minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita agar bisa ketemu Ramadan di masa-masa yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.